Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifa Mahira dari kelas 8F dan berabsen 25. Pada kali ini, saya akan membuat tugas seni prakarya dari Bu Nonik, yakni membuat makanan kesukaan dan dicampurkan dengan produk olahan, serealia, dan umbi-umbian. Dan pada saat ini saya membuat tahu cabai garam. Mari kita tonton video selengkapnya. Dah. Halo semuanya, jadi di sini untuk bahan dan alatnya, bahan pertama dan yang paling utama adalah tahu. Ini saya hanya memakai 1 blok tahu aja. Lalu bahan yang kedua yang saya dapatkan dari produk olahan serealia dan umbi-umbian, lalu kacang-kacangan nggak salah. Itu adalah kacang tanah dan kacang merah. Sebenarnya ada talas, cuma katanya Bu Noni boleh nggak dipakai, jadi saya nggak bakal memakai talas. Lalu ada perbawang-bawangan. Saya pakai 4 siung bawang merah, lalu 4 siung bawang putih, 3 biji cabai rawit, 2 buah lombok besar, dan 1 bawang daun bawang. Lalu untuk selanjutnya ada minyak wijen, lalu kecap ikan, dan bumbunya saya pakai kaldu jamur, merica, dan garam. Lalu juga untuk pertepung-tepungannya memakai tepung beras, tepung bumbu, dan tepung tapioka. Itu tepung tapiokanya. Oke. Dan untuk alatnya ada blender, lalu panci, kompor, pisau, dan sendok. Sekarang kita masuk ke pembuatan bubuk kacang merahnya. Oke, sudah saya singkirkan semua di bawah sekarang. Dan untuk kacang tanahnya ini saya beli 1/4, dan sebelum disangrai, ini kan mau dijadiin bubuk. Sebelum disangrai pastikan sudah dicuci bersih dan udah tidak ada airnya, jadi kering. Oke. Sekarang saatnya disangrai. Kita pakai api sedang aja ya, nunggu pannya panas. Oh, ini udah panas. Kita sangrai sampai matang. Kalau sudah matang biasanya warnanya itu berubah, kalau nggak salah hitam. Saya kurang tahu. Keluar 1. Terlalu bersemangat ya. Ini kita terus aduk ya, biar nggak gosong. Yang biasanya matang jadi gosong, jadi kita perlu aduk. Dan saya rasa ini udah cukup ya, karena udah berubah menjadi pekat. Warnanya udah lumayan pekat, jadi cukup sampai di sini aja saya menyangrai. Oke. Jadi warnanya lebih coklat. Sebentar, saya tunjukkan terlebih dahulu.
Jadi warnanya lebih coklat gitu, kan tadinya warnanya merah, sekarang udah mulai coklat. Saya rasa ini udah cukup ya. Udah, habis itu, oh ya by the way, ini kan nanti itu sebagai campuran yang ada di tepung. Kalau yang kacang tanah nanti dicampur pada saat tahu crispy-nya sudah jadi. Nah, lalu step selanjutnya tunggu kering. Tunggu dingin terlebih dahulu. Biar kita menghemat waktu, saya juga akan menggoreng kacang tanahnya. Ini biar dingin dulu di sini. Mana nih? Jadi ini saya agak lebarkan biar cepat dingin. Oke, selanjutnya saya akan menggoreng kacang tanah. Ini kacang tanahnya masih mentah ya. Ini saya akan menggoreng ini untuk nanti dijadikan campuran ketika si tahunya sudah siap untuk dicampur dengan bumbu-bumbu lain. Oke. Pertama, kalau kacang tanah itu tadi kan nggak perlu minyak. Kalau menggoreng kalau kacang merah tadi kan tidak perlu menggunakan minyak. Kalau kacang tanah kali ini kita perlu minyak sebagai media biar dia matang. Kita masukin minyak. Secukupnya saja ya. Saya juga beli kacang tanah ini seperempat, cuma saya bagi dua karena tahu cabai garam kali ini yang saya masak itu sedikit, tidak sebanyak itu, jadi saya bagi dua karena seperempat itu masih terlalu banyak. Oke, kita panaskan api. Ini sudah mulai panas. Ini kita goreng dan aduk-aduk jadi seperti ini. Kita goreng dan aduk-aduk selama 7 menit. 7 menit saja. Ini kita aduk terus biar gak gosong, sama seperti kacang merah tadi. Ini agak nyiprat-nyiprat ya, jadi minyaknya agak meletik gitu. Jadi kalian perlu hati-hati. Cipratan. Hati-hati ya buat teman-teman apabila menggoreng kacang, terutama kacang tanah ini. Ini ada kulitnya yang lepas, saya ambil dulu ya sebentar. Dulu. Oke. Atau enggak kalau semisal minyaknya kadang terlalu banyak atau enggak apinya terlalu kecil dan enggak cukup buat 7 menit saja, enggak apa-apa. Ininya sampai agak kecoklatan dia seperti itu. Kelihatan ya, sebentar. Ininya dia sampai kecoklatan. Oke, udah cukup kecoklatan. Tinggal ditiriskan. Ini seharusnya pakai saringan ya, sebentar, saringan tadi mana ya? Kayaknya ada di dapur, jadi tidak apa. Aduh. Tidak apa. Jangan balik. Seharusnya ini minyaknya ditiriskan biar nanti tidak terlalu berminyak pada saat dimasukkan, tapi ya tirisannya kelupaan jadi tidak apa. Oke, sudah. Kecoklatannya kayak gini. Kelihatan enggak? Ini dia tuh agak coklat gitu. Udah agak coklat sih, ini memang coklat. Lebih coklat gitu. Oke, saatnya kita membuat bubuk kacang merah. Jadi ini kacang tanahnya kita pindahkan terlebih dahulu, dan kompornya juga bakalan saya pindahkan. Hati-hati ya, panas guys. Ups, tidak.
Oke, ini panas guys, hati-hati ya. Ini bakalan dibakar lagi nanti kalau sudah menggoreng tahunya. Ini panas banget, jadi hati-hati. Dan ini sudah mulai mendingin, tidak sepanas tadi. Kalau sudah mulai dingin, kita blender. Oh ya, sebelumnya ini sudah harus dicuci ya, harus dicuci sampai bersih. Habis itu dikeringkan dan bisa kita gunakan. Disangrai. Ini kayaknya nggak saya semua kan deh, cuma segini doang. Dikit. Oke, selanjutnya kita blender. Oke, kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Jadi dia serbuk gitu. Oke. Dan selanjutnya, step selanjutnya kita sudah mulai membuat tepungnya. Jadi untuk tepung-tepungannya kita memakai ini tepung beras, lalu tepung bumbu, tepung bumbu dan tepung maizena atau tepung kanji, tepung maizena. Oke. Yang diperlukan adalah 2 sendok makan tepung beras, lalu 2 sendok makan tepung bumbu dan 2 sendok makan tepung kanji. Nah, lalu di step ini kita tambahkan ini bubuk kacang merah. Saya pakainya 3 sendok makan. Tambahin lagi deh, jadi 4 sendok makan tepung merah. Bubuk kacang merah. Nggak kelihatan ya? Oke. Dan di sini nih tepungnya banyak banget, jadi kalian kalau semisal merasa terlalu banyak bisa dikurangi. Lalu kita tambahkan air. Kalau sudah jadinya seperti ini. Jadi dia tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu cair. Kelihatan enggak? Terus saya takut muka. Nggak kelihatan deh. Ini sebenarnya ada warna merah-merahnya karena karena bubuk kacang merah. Oke, untuk tepungnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengiris tahunya. Dan untuk tahunya ini sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu ya. Ini saya gunakan hanya 1 karena yang makan hanya saya. Kita potong menjadi dadu untuk dadu. Kalau saya sukanya segini-gini. Jadi agak sedikit panjang. Jadinya seperti ini. Oke. Kalau sudah dipotong, kita masukkan ke dalam tepung yang tadi. Oh iya, saya lupa ini ditambahin garam. Mana garamnya tadi? Ini garam sekitar 1 sendok teh saja. Oke guys, sudah jadi. Lalu kita tinggal masukkan tahunya. Dan di samping itu kita siapkan kompornya lagi.
Ini tunggu sampai minyaknya panas, dan saya bakalan tambahin minyak lagi sih. Api sedang aja. Belum panas nih. Tunggu minyaknya panas saja. Minyaknya sudah panas. Ini hati-hati lengket ya, karena tadi kita pakai tepung tapioka. Kita transisi aja ya sampai matang. Sudah jadi, ini adalah tahu yang sudah tadi kita goreng. Jadinya dia tuh ada warna-warnanya. Gara ini mungkin ya, apa namanya, kacang merah. Coba yuk. Enak. Tadi kacang merahnya nggak saya halusin 100%, jadi ada tekstur kacangnya. Tapi nggak terlalu terasa kok kacang merahnya. Enak. Ini jadinya banyak, cukup banyak. Dan setelah itu saya juga sudah menghaluskan kacang tanah. Ini dia sudah jadi tahu yang tadi kita goreng dan kita masukin tepung kacang merahnya tadi. Jadi seperti ini. Sebenarnya dia tuh ada warna, agak ada bintik-bintiknya. Mungkin karena tepung ini ya, bubuk kacang merahnya. Jadi agak ada warna-warnanya gitu. Oke. Selanjutnya saya sudah menggiling kasar kacang tanah. Jadi tidak terlalu halus karena nanti biar ada teksturnya. Lalu step selanjutnya kita iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Irisnya biasa saja. Kita transisi aja ya. Tara, sudah jadi. Ini saya sudah cincang bawang putihnya, sudah iris bawang merah, dan juga bawang daun dan cabai besarnya. Kalau untuk rawit nanti kita gunting aja, gak apa-apa. Oke. Setelah itu step selanjutnya adalah kita harus menumis bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Setelah itu disusul dengan bawang daun dan cabai besar. Lalu bisa kita tambahkan kacang tanahnya. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Saya pakai api sedang. Ini minyaknya jangan terlalu banyak ya. Dan tunggu panas. Dan ini saya mau nunjukin yang seperti ini. Jadi dia tuh ada bintik-bintik merahnya. Kelihatan enggak? Aduh, okelah, enggak apa-apa. Kita coba tes sedikit. Oke, sudah panas. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Tunggu agak layu. Oh iya, bumbu-bumbunya tadi sebentar ya. Dan
kita masukkan bawang merah. Masukkan daun bawang. Dan tambahkan cabai besar. Bisa disusul sama cabai rawit. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan ini kacang tanah. Saya pakai sekitar 2 sendok makan saja. Baunya sudah mulai tercium ke sana. Dan kalau sudah, kita tambahkan tahunya. Aduk. Dan jangan lupa masukkan kaldu jamur. Takaran yang saya pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu garam, merica. Mericanya ini sesuai selera ya. Dan tumis lagi. Nah, hingga merata ya. Kalau sudah seperti ini, boleh ditambahkan minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Dan kecap ikan juga sekitar 1 sendok makan. Ini biar lebih wangi dan lebih gurih. Sudah kecampur semua, kita bisa coba tes rasanya. Apa yang kurang nanti bisa kita tambahkan. Ini panas banget. Harap. Ini tadi saya berdiri. Sekarang panas, masih panas banget ini. Ini kalau ini kurang garam. Gak apa-apa, kita tambahkan saja semua yang kurang-kurang. Kalau kalian lebih pengen dominan manis, boleh ditambahkan gula, tapi saya tidak suka kalau manis, jadi cukup seperti ini saja. Dan ini juga ada kacang-kacangnya loh guys. Oke, sudah jadi. Mari kita plating.
Ini kita pindahkan. Tara. Ini looksnya bagus sih. Saya kiranya bakalan jelek, tapi ya ini bagus. Menurut saya ini udah bagus. Sekarang kita coba. Moment of truth. Ini lebih enak, bisa dicocolin sambal sih. Cuma saya pengen coba ginian dulu. Enggak. Enak. Ada tekstur kacangnya, kacang tanahnya. Ini ada kacang tanahnya, bisa lihat gak? Nggak bisa fokus. Ini ada tekstur kacang tanahnya juga. Ini panas banget tuh. Masih panas. Saya pengen coba makan cabenya. Ini cabai besar jadi nggak pedes. Enak banget. Ini kalau makan cabai garam gini saya suka makanin ininya, kayak bawang-bawangannya, enak soalnya, gurih. Ini kacangnya, enak kacangnya. Kelihatan nggak kacang merah? Kacang merah, kacang tanah. Ini enak sih, kayak cabai garam terus ada rasa kacangnya. Gak bayangin kalau semisal dikasih talas juga. Awalnya saya kira ini bakalan nggak enak karena ada kacang merahnya. Soalnya saya kurang suka kacang merah. Ternyata enak, enak banget. Ini kalau dihabisin waktunya nggak cukup. Panas. Ini nggak terlalu pedes sih kalau saya. Rapitnya nggak terlalu berasa dan cabenya nggak langu, enak. Karena saya pertama kali bikin cabai garam itu agak langu. Enak, saya suka. Cabenya kurang nih. Kurang pedas menurut saya kalau di lidah saya. Tapi nanti kalau buat Bu Noni bakalan saya kurangin deh. Karena katanya beliau nggak suka pedas. Enak.